Pembahasan berikutnya mengenai bifurkasi transkritikal. Di sini dicontohkan untuk contoh 4, sistem dinamik x dot sama dengan rx minus x kuadrat. Sama, yang harus ditentukan pertama kali adalah titik tetap, nanti baru kita gambarkan bidang fase, lalu diagram bifurkasi. Kita coba dulu kerjakan titik tetapnya. Titik tetap diperoleh saat fx sama dengan rx min x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini bisa kalian pisahkan jadi x dikalikan dengan dalam kurung r min x sama dengan 0. Artinya ada titik tetap x sama dengan 0 dan titik tetap r min x sama dengan 0 atau x sama dengan r. Nah, kemudian kita gambar ke bidang fase. Yang pertama adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan r, sedangkan r sendiri kan bisa positif, 0 atau negatif. Jadi kalau r-nya negatif, berarti x sama dengan r adanya di kiri gini ya. Gambar grafiknya terbuka ke bawah, karena apa? Fx-nya rx min x kuadrat, di mana koefisien x kuadratnya ini negatif, jadi terbuka ke bawah. Kemudian untuk arah panahnya, sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga diperolehlah x sama dengan r-nya ini tak stabil dan x sama dengan 0-nya stabil. Untuk r sama dengan 0 berarti titik tetap kita cuma ada satu karena sama, x sama dengan 0 dan x sama dengan r, r-nya 0 gitu kan. Jadi hanya ada satu. Kemudian untuk r lebih dari 0 berarti saya punya dua. Yang pertama x sama dengan 0, yang kedua x sama dengan r, r-nya positif, jadi di kanan. Lalu di sini kita peroleh x sama dengan 0-nya tak stabil dan x sama dengan r-nya stabil. Nah, sekarang tinggal kita ikuti. Menurut bidang fase, kita gambarkan ke diagram bifurkasi. Nah, di sini untuk diagram bifurkasi itu digambar antara hubungan x dan r. Nah, tadi dari titik tetap, kita kan punya dua persamaan, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan r. Nah, x sama dengan 0 itu adanya di sumbu r. Nah, jadi ini juga merupakan diagram bifurkasi bagian sumbu dari diagram bifurkasi. X sama dengan 0. Nah, berarti ada perubahan kan tadi, x sama dengan 0, dia berubah dari stabil ke tak stabilnya di mana? Kita perhatikan lagi ya. Perhatikan x sama dengan 0, fokus ya, x sama dengan 0, x sama dengan 0, dan x sama dengan 0. Untuk r negatif, x sama dengan 0-nya stabil. Untuk r sama dengan 0, dia setengah stabil. Nah, untuk r lebih dari 0, dia malah jadi tidak stabil. Jadi artinya apa? Di sumbu ini, di sumbu x sama dengan 0, untuk r positif, dia tidak stabil, makanya putus-putus. Kemudian untuk r kurang dari 0, berarti x sama dengan 0-nya stabil. Berarti dia garis yang tidak putus-putus. Kemudian untuk r sama dengan 0, x sama dengan 0-nya setengah stabil. Dia disebut sebagai titik bifurkasi. Nah, kemudian persamaan yang kedua saya punya adalah r sama dengan x atau x sama dengan r. X sama dengan r berarti di tengah-tengah sini ya, miring ke kanan. Karena kalau r-nya 1, x-nya 1, r-nya 2, x-nya 2, nanti diperpanjang. Nah, kemudian stabilnya bagaimana? Untuk stabil dan tidak stabilnya, kita perhatikan fokus ke x sama dengan r di sini. X sama dengan r berarti yang ini ya, kalau r-nya negatif, dia tidak stabil. Kembali lagi, x sama dengan r, r-nya negatif, berarti di sini kiri, dia tidak stabil. Benar ya? Putus-putus. Kemudian untuk di sini x sama dengan r-nya tidak kelihatan, di sini x sama dengan r-nya dia stabil. Untuk r lebih dari 0. Berarti untuk r lebih dari 0, x sama dengan r-nya stabil, garisnya lurus, tidak putus-putus. Nah, bentuk bifurkasi yang bentuknya adalah garis lurus ini, dia merupakan bifurkasi yang transkritikal. Kalau tadi saya jelaskan bentuknya melengkung, sekarang transkritikal bentuknya adalah persilangan dua garis yang menentukan perpindahan kestabilan titik tetap. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum ada, saya akan lanjut ke jenis bifurkasi berikutnya.
Jadi kesimpulannya untuk bifurkasi transkritikal itu bentuk grafik bifurkasinya persilangan dari dua cabang keseimbangan. Nah, tipe keseimbangannya setiap cabang mengalami transisi dari status stabil ke tak stabil yang melalui titik bifurkasi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang bifurkasi pitchfork. Nah, di sini sebagai contoh 5, ada sistem dinamik x dot sama dengan Rx minus x pangkat 3. Nah, pertama kita harus gambar dulu bidang fasenya. Dengan cara apa? Menentukan terlebih dahulu titik tetapnya, yaitu Rx minus x pangkat 3 sama dengan 0. Nah, dari situ, dari titik tetapnya berarti kita punya dua persamaan, yaitu x sama dengan 0 dan r sama dengan x kuadrat. Nah, nanti ini yang kalian gambar di diagram bifurkasi sebagai cabang yang menyebabkan pergantian kestabilan. Berikutnya kita akan coba buat di diagram fase dulu. Nah, jadi ingat ya, ada x sama dengan 0 dan ada r sama dengan x kuadrat. Artinya di sini ada x sama dengan plus minus akar r. Oke, yang pertama, untuk kasus R negatif. Nah, kalau kasus R negatif, berarti X sama dengan 0 kita letakkan. Kemudian, X sama dengan plus minus akar R. Nah, itu tidak bisa kita peroleh. Karena apa? Akar negatif tidak ada, jadi hanya satu titik saja. Kemudian, kita coba ke R sama dengan 0, sama juga, satu titik juga. Berarti artinya nih, kalau sama dengan R-nya kurang dari 0 dan R-nya sama dengan 0 hanya melalui satu titik. Untuk bentuk grafiknya kalian bisa coba. Kan ini grafik fx ya. Ya udah tinggal ganti-ganti saja. Kalau x-nya negatif, nanti titik-titiknya pasti ada di atas kan. Kalian plot sebanyak mungkin baru diikutkan dengan grafik. Kemudian coba juga untuk x yang positif. Nanti grafiknya ada di bawah. Lengkungannya semakin ke bawah. Seperti halnya saat R sama dengan 0, kalian plot fungsi fx-nya, gitu ya. Lalu yang terakhir untuk R lebih besar dari 0. Berarti ada titik X sama dengan 0 dan ada titik X sama dengan plus minus akar R. Nah, ada dua, berarti positif akar R dan ada negatif akar R. Jadi, dia melalui tiga titik seperti ini. Tinggal dicobakan ke fx titik-titiknya, sehingga diperoleh grafik yang seperti ini. Oke, untuk kestabilannya, kalian sudah paham ya. Yang pertama, di sini X sama dengan 0-nya stabil, di sini juga masih stabil, tapi di sini X sama dengan 0-nya tidak stabil. Tetapi di sini ada X sama dengan plus minus akar R-nya, dia sama-sama stabil. Keduanya untuk R lebih besar dari 0. Sekarang kita lanjut ke diagram bifurkasi. Diagram bifurkasinya ada dua, yaitu garis X sama dengan 0, jadi ada di sumbu R. Untuk garis X sama dengan 0, perhatikan tadi ada perubahan kestabilan dari titik X sama dengan 0. Yang untuk R kurang dari 0 dia stabil, dan untuk R lebih besar dari 0 dia jadi tidak stabil. Kemudian grafik yang kedua ada R sama dengan X kuadrat. Karena ada R sama dengan X kuadrat, dia terbuka ke kanan, dan kedua-duanya itu merupakan untuk R yang positif ini ya. R yang positif, nilai plus minus akar R-nya dua-duanya stabil. Jadi bentuknya di sini seperti semacam garpu. Nah, dapat disimpulkan bentuk grafik bifurkasi perpotongan antara garis dan kurva parabola di puncak. Lalu tipe kesetimbangannya setiap cabang mengalami transisi dari status stabil ke tak stabil melalui titik bifurkasi. Jadi sampai sini untuk bifurkasi pitchfork. Untuk lebih lanjutnya masih ada beberapa contoh yang lain. Untuk contoh yang lain, di sini ada contoh 6, di mana sistem dinamik x dot sama dengan min x plus beta tan hiperbolik x. Nah, di sini seperti pada waktu bifurkasi saya dalam not, kalau nggak salah di contoh ketiga, yang kita plot adalah yang penting min x plus beta tan hiperbolik x sama dengan 0, sehingga x sama dengan tan beta tan hiperbolik x. Jadi kita coba gambar Y sama dengan X dan Y sama dengan beta tan hiperbolik X. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini mau tidak mau kita pakai bantuan
program karena nilai tan hiperbolik ini tidak bisa kita tentukan secara manual. Nah, nanti dari diagram yang ada di sini, kita langsung saja ya artikan dari bidang fase ke diagram bifurkasi. Nah, untuk dari bidang fase, beta kurang dari 1 dan beta sama dengan 1, di sini ada X sama dengan 0 dan X sama dengan 0 yang merupakan titik stabil. Kemudian, di beta lebih dari 1, dia jadi tidak stabil. Berarti artinya, kita coba lihat. Di X sama dengan 0, berarti grafiknya di sini. Untuk beta yang lebih dari 1, dia tidak stabil, sedangkan untuk beta yang kurang dari 1, dia stabil. Kemudian, di beta lebih dari 1, dia terdapat 3 buah titik. Yang 2 titik pastinya besarannya berapa tidak tahu, yang penting dua-duanya dia stabil. Kemudian, di sini, kita coba buat 2 titik tersebut di beta lebih dari 1. Berarti 2 titiknya ada di cabang yang di sini ya, dia dua-duanya stabil. Sehingga memang benar dia membentuk bifurkasi Virchow yang bentuknya sama seperti yang di contoh 5. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum, saya lanjutkan lagi. Ini masih ada contoh ke-7. Nah, di contoh 7 ini kalian bisa coba kerjakan karena dia mirip seperti contoh 5, sehingga bisa diperoleh diagram bifurkasi yang seperti ini. Silahkan dicoba sendiri dulu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke forum kuliah 3 atau melalui grup WhatsApp. Terima kasih, semoga bermanfaat.